سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي الحمد لله تستريح. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, segala puja puji syukur yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita berkumpul di Masjid Darul Hana, artinya tempat kebahagiaan, tempat keseronokan, tempat kita mencari ketenangan dan ketentraman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka bersilaturahmi dan bersilatul ilmi bersama orang-orang mulia, bersama para asatidzah, bersama para orang tua kita, dan bersama para pelajar kita dan semua jamaah masjid yang selalu istiqamah di dalam memakmurkan masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu, yang mudah-mudahan kenikmatan ini akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan pada malam hari ini perkumpulan yang mengobati daripada rasa kerinduan kita. Terutama saya sangat begitu rindu kepada para asatidzah, khususnya akhina Ustaz Syafiq, dan juga orang tua kami Tuan Haji Zamhari, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu sehat walafiat, dan juga para orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang selalu senang, bahagia di dalam melaksanakan daripada silaturahmi kepada saudara-saudaranya seiman, kepada saudara-saudaranya satu akidah, yang Rasulullah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa sahaja yang mereka senang dan bahagia, Allah akan memberikan daripada keberkatan, daripada umur dan rizki, maka hendaklah selalu sering bersilaturahmi kepada sesama muslim. Jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi, walaupun jarak kita jauh, lebih-lebih jarak kita dekat, maka silaturahmi ini insya Allah akan mengobati segala apapun daripada penyakit-penyakit kita. Dengan silaturahmi juga Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan silaturahmi kita
juga menambah rasa cinta dan sayang kita kepada saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, silatul ilmi. Pada malam hari ini tentunya kita ingin berbagi. Kita ingin berbagi daripada apa yang menjadi wasiat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dipesan oleh beliau Nabi besar Muhammad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kita berada di tiang ayunan maupun sampai kita berada di dalam tiang lahat. Karena ini adalah wasiat ataupun amanah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus bagi kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita meraih daripada keberkahan ilmu, tidak memandang keadaan situasi daripada kondisi umur ataupun keadaan apapun. Selama kita masih diberikan kehidupan, selama Allah masih memberikan kesehatan, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kejayaan kepada kita semuanya, maka menuntut ilmu itu bagi setiap individu muslim dan muslimah adalah kewajiban. Apalagi kita menghadiri kegiatan ataupun program yang seperti dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Masjid Darul Hana ini. Dan menjadi kabar gembira bagi mereka-mereka. Apa kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin, di rumah Allah, di satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka yang selalu membaca Al-Quran, yang lidah mereka selalu mereka basahi untuk membaca ayat suci Al-Quran. Apalagi tadi setelah kita melaksanakan doa, sebelum kita melaksanakan solat ba'diyal maghrib, diawali dengan pembacaan suratul kahfi. Kita membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, karena setiap huruf daripada Al-Quran tersebut Allah akan memberikan ganjaran pahala 10 kali lipat. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan wahidan kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dari satu huruf tersebut Allah akan memberikan ganjaran pahala 10 kali lipat. Satu huruf yang kita baca, kita ucapkan huruf alif ataupun huruf ba, ataupun kita mengatakan alif lam mim, maka kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan sesiapa sahaja yang membaca alif lam mim dihitung satu huruf, bal akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, wa mimu satu huruf. Dan barang siapa yang membaca masing-masing huruf, maka ganjarannya adalah 10 kali lipat. Kita membaca alif lam mim, atau kita membaca tadi surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sudah ada berapa huruf daripada huruf dari dalam kalimat surah Al-Kahfi tersebut. Maka ganjarannya per huruf diganjar menjadi 10 kali lipat oleh Allah, ganjaran pahalanya yang Allah berikan. Balasan pahalanya yang Allah berikan 10 kali lipat. Sehingga mereka-mereka yang membaca Al-Quran ini dengan terus-menerus, dengan rutin, dengan istiqamah, maka mereka dikatakan
ahlul Quran ahlullah. Orang-orang yang selalu senang dan bahagia membaca Al-Quran, maka mereka tidak akan pernah lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan selalu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibebaskan daripada segala bala dan bencana serta malapetaka bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tersebut hampir 80% menceritakan tentang akhlak, tentang kepribadian, tentang daripada sopan santun yang tentunya itu berkaca dan bercermin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Kenapa Al-Quran menjadi cerminan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, "Fa kaifa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa kaifa khuluqur Rasul? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Siti Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Nabi Muhammad itu kalau engkau mau tahu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah cerminan Al-Quran. Semuanya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka-mereka yang selalu rajin membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran semampu mereka, berarti mereka telah mengamalkan dari apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihi al-Quran, yatluna kitab Allah. Kemudian yang kedua, wa yatadarrasuna bainahum, dan mereka saling berbagi ilmu, mengajarkan ilmu syariat, mengajarkan ilmu ubudiyah kepada mereka-mereka yang tidak memahami, atau kepada mereka-mereka yang sudah memahami untuk dikuatkan lagi pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ubudiyah, pengabdian dan penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna bainahum. Jikalau perkumpulan tersebut di dalam rumah Allah mengkaji Al-Quran, mengaji daripada ilmu Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 daripada kedudukan dan kemuliaan bagi mereka-mereka yang selalu hadir. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Orang yang selalu membaca Al-Quran dan selalu mempelajari ilmunya Allah, hati mereka akan tenang. Selalu hadir di majlis ta'lim, melihat wajahnya para ustaz, melihat wajahnya para alim, para ulama, maka melihat daripada wajah mereka saja, kita melihat wajah orang-orang alim, maka penglihatan kita ini, kata Rasulullah, man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, nadratan fa fariha biha bitilka nadrah, kemudian dia memandang dengan pandangan senang, dengan pandangan kerinduan, dengan pandangan kebahagiaan, dia bahagia melihat wajah orang-orang alim, khususnya yang ada di kampungnya, para ustadz, dia bangga, dia senang melihat wajahnya orang alim. Fa inna Allah ta'ala khalaqallah min tilka nadrah malakan tastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah atau kama qala. Maka dari pandangan orang tersebut yang melihat wajah orang alim, maka dari pandangan wajah tersebut Allah akan melihat, menciptakan daripada pandangan matanya itu, yaitu malaikat, yang malaikat tersebut akan memohonkan ampun terhadap dirinya sampai hari kiamat. Ya, kita melihat wajah Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan,
dengan fotonya di handphone kita, kita lihat, oh ini ada Habib Fulan, ada Syekh Fulan, ada Kiai Fulan, kita bahagia. Maka pandangan mata kita ini Allah ciptakan malaikat, yang malaikat itu tugasnya untuk mengampunkan dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Dan ini tidak didapatkan kecuali kita duduk di dalam majelis ilmu. Karena ketenangan itu tidak bisa diukur dengan materi. Ketenangan itu tidak bisa diukur dengan pangkat dan kedudukan. Ketenangan itu tidak bisa diukur daripada kemewahan duniawi yang kita miliki. Ketenangan itu berada di dalam somimul galab, berada di dalam hati yang paling dalam, dan itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mendapatkan ketenangan itu? Apakah kita rehat, kita pergi ke pantai, atau kita pergi ke Bali, kita pergi ke tempat-tempat rekreasi untuk mendapatkan ketenangan hati? Tidak. Itu hanya ketenangan jasadiah saja. Namun ketenangan hati akan kita dapatkan seperti yang kita lakukan, yang kita duduk, yang kita dengar pada malam hari ini. Kita akan mendapatkan ketenangan hati secara full, secara sempurna. Bukan hanya ketenangan hati, bahkan dosa-dosa kita pun diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa kita yang berhubungan langsung kepada Tuhan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita keluar, sehingga para malaikat-malaikat Allah bertanya, ya Allah, ada di antara hamba-hambamu yang datang di dalam majlis ta'lim, dia datang bukan karena ingin menuntut ilmumu ya Allah. Dia datang bukan karena ingin belajar ilmu agamamu ya Allah. Dia datang hanya pas kebetulan saja. Dia mau keluar tidak enak, akhirnya dia duduk. Mau tidak mau dengan terpaksa dia mendengarkan. Malaikat mengontrol hati kita. Malaikat memeriksa hati kita. Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertanya, yang hadir itu semua ya Allah, tidak semuanya mereka serius untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana ya Allah? Maka Allah mengatakan, humul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikatku, mereka adalah sekumpulan kelompok yang mereka duduk di satu kesatuan, dan mereka semuanya betul-betul duduk dan melihat, mendengarkan daripada kajian-kajian ilmu. Maka satukan hati mereka dan masukkan mereka semuanya di dalam rahmatku. Sekalipun tidak ada yang ikhlas duduk misalnya, maka tetap mendapatkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketenangan hati yang akan kita dapatkan. Ya, ketenangan seperti pada malam hari ini. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini sangat begitu mahal. Tidak semua hamba yang bisa diridhoi oleh Allah. Kita ini menyembah kepada Allah, apa yang kita minta? Apakah kita minta daripada surga? Apakah yang kita minta perlindungan neraka? Orang-orang alim, para ulama-ulama kita, mereka mengabdi dan menyembah kepada Allah. Mereka tidak hanya minta untuk mendapatkan kedudukan biar mereka masuk ke dalam surga atau mendapatkan perlindungan daripada api neraka. Yang mereka perlukan, mereka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang diminta adalah rahmat dan keridhaan Allah, kasih sayang dan keridhaan Allah. Nas'aluka ya Rabbi ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang diminta itu adalah ridho dan rahmat Allah. Kalau sudah Allah merahmati dan meridhoi kita, maka semua alam makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, jikalau Allah tidak merahmati kita, Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita, Allah tidak memberikan cinta dan kasihnya kepada kita, Allah tidak memberikan, na'udzubillahi min dzalik, daripada keridhaannya kepada kita,
maka semua alam, bumi beserta isinya tidak akan pernah ridha. Sekalipun kita berusaha, berupaya untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari itu semuanya daripada keridhaan manusia, tetapi Allah telah mengunci hati mereka-mereka yang ada di atas dunia ini, yang berada di alam ini untuk tidak mencintai kita, maka mustahil kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Maka untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah, datang ke majlis ilmu. Wa khasyathumur rahmah. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Para malaikat pada malam hari ini, mereka datang, mereka hadir, mereka melihat, mereka duduk, mereka mendengarkan dari apapun yang kita perbuat pada malam hari ini. Innallaha malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki petugas-petugas daripada para malaikat. Allah memiliki pegawai, yaitu para malaikat-malaikat yang tugasnya mereka bertebaran di atas permukaan bumi. Mereka berterbangan, mereka mencari di tempat-tempat di mana di situ ada kajian-kajian ilmu. Mereka mencari tempat di situ diagungkan nama Allah, dimuliakan nama Nabi Muhammad, dimuliakan para ulama, dimuliakan, ya, dikuatkan dengan adanya silaturahmi. Itu malaikat berterbangan, bertebaran. Kemudian apabila mereka bertemu kepada satu kelompok, kemudian mereka turun berbondong-bondong. Seandainya mata batin kita dibuka oleh Allah, maka jumlah kita yang hadir pada malam hari ini itu mengalahi daripada jumlah daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka jauh lebih besar, jumlah mereka jauh lebih banyak, jumlah mereka jauh lebih agung daripada jumlah kita manusia yang hadir pada malam hari ini.